Haleluya, kebenaran hari ini Matius pasal yang 28 ayat yang pertama, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang meningsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran hari ini adalah hari Paskah. Selamat Paskah buat kita sekalian. Paskah mengingatkan kita kembali akan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama itu adalah hari Minggu, dan hari terakhir itu adalah hari yang keenam. Hari keenam itu hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Yesus pada hari Jumat, Yesus mati kemudian dikubur. Pada hari Sabtu dia masih dalam kubur, dan pada hari pertama minggu itu, hari pertama itu adalah hari Minggu, Yesus bangkit dari kubur. Itu sebabnya orang Kristen ibadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu, hari pertama itulah hari kebangkitan, Yesus bangkit. Jadi orang Kristen adalah menghidupi kebangkitan itu. Orang Kristen berbeda dengan yang lain, berbeda dengan orang Yahudi yang ibadahnya hari Sabat. Kenapa? Apa perbedaannya? Karena orang Kristen didasari dari kebangkitan Yesus. Sampai hari ini orang Kristen ibadah pada hari pertama, yaitu hari kebangkitan. Saudara, yang menarik dari kisah ini adalah ketika Yesus bangkit dari kubur, murid-murid Yesus melihat kubur kosong. Mereka semua heran dan terkaget-kaget, saudara-saudara. Padahal ketika Yesus hidup, Yesus berulang-ulang berbicara kepada mereka, menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah berkali-kali bilang, "Saya akan mati, tetapi saya juga akan bangkit pada hari yang ketiga." Tapi ketika peristiwa itu digenapi, terjadi, murid-murid malah kaget, saudara. Artinya, apa yang mereka dengar dari Yesus itu hanya sekedar didengar dengan telinga yang enak, saudara. Tetapi sebenarnya mereka tidak mempercayai. Kenapa tidak percaya? Karena belum menjadi nyata. Seringkali kita dengar firman Tuhan, saudara-saudara. Kita biarkan itu firman berlalu begitu saja. Seringkali ketika kita dengar firman, kita hanya mendengar
sekedar saja tanpa dipercayai, tanpa direnungkan, tanpa diimani, saudara, sehingga firman itu tidak terlalu berdampak dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya sekedar. Tapi ketika murid-murid ini mengalami apa yang Yesus pernah ucapkan, Yesus pernah firmankan, itu menjadi realita, mereka justru tidak siap. Mereka kaget dan heran. Mereka tidak percaya. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal Yesus sudah ngomong sebelumnya. Saudara, seringkali mata kita terbuka. Seringkali hati kita terbuka ketika kita mengalaminya. Kalau belum mengalami, firman itu, kebenaran itu masih menjadi sebuah teori, masih sebuah logika, belum menjadi sebuah kehidupan atau rema dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya firman itu harus menjadi rema. Firman harus dialami, firman harus dihidupi. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu harus menghidupinya melalui setiap kisah-kisah yang nyata lewat hidup kita. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, kebentur dengan masalah ini, kebentur dengan masalah itu, baru kita bisa merasakan firman itu, ya dan amin. Kalau tidak ada masalah, saudara-saudara, maka firman itu hanya menjadi teori di dalam pikiran dan hati kita. Tapi ketika kita sudah terbentur dengan banyak hal, kemudian di situ kita mulai merenungkan dan menghidupi firman. Kekristenan itu sebenarnya ada dua hal, yaitu teori dan praktek. Teori tanpa praktek itu tidak kuat, saudara-saudara. Tapi ketika teori kemudian praktek, maka itu akan menjadi kuat luar biasa. Saudara, kita boleh tahu bahwa firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni. Kamu harus berdoa kepada orang yang menyakitimu. Tetapi saudara-saudara, mengucapkannya itu gampang. Tetapi ketika kita disakiti oleh orang, ketika kita tersinggung dengan orang, kita sakit hati. Saudara, di situ baru kita mulai menyadari bahwa mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak mudah. Tetapi karena kita harus taat kepada firman, maka kita minta kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni. Maka disitulah kita mulai belajar menghidupi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang, saudara-saudara, jauh dari Tuhan. Seringkali orang ketika hidupnya nyaman, mereka jauh dari Tuhan. Mereka hidup semaunya sendiri. Mereka punya semua apa yang dia inginkan. Mereka punya semuanya. Tapi ketika seseorang diizinkan Tuhan masuk di dalam lembah yang kelam, ketika kakinya patah, ketika tangannya patah, seperti Yakub, sandi pangkal pahanya dipukul oleh Tuhan, dia lumpuh, dia tidak berdaya. Di situ dia mulai mengangkat tangan kepada Tuhan dan berserah. Ketika dia berserah, di situ Tuhan turun tangan menolong dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan membawa kita mengalami firman, mengalami Tuhan secara nyata lewat setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, Allah izinkan terjadi dalam hidup saudara, itu artinya Tuhan sedang membawa saudara untuk mengalami realita Tuhan, realita firman di dalam hidup kita. Supaya firman bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar logika, tetapi firman akan menjadi sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang Kristen yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap kami yang boleh dengar firman ini. Di dalam nama Yesus
Yesus, kami tahu kami harus bertumbuh terus di dalam firman, mengenal firman, dan mengalami firman Tuhan. Biarlah setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami semakin cinta, mengenal, dan mengalami Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kami yang mendengar firman ini, apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami kesulitan, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat firman ini, mereka dijamah, mereka mengalami Tuhan. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada pertolongan dari Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.